Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat, pada hari ini kita lanjutkan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya kita sudah bahas tema 3 makanan sehat kelas 5 semester 1 pada bagian yang pertama ya. Pada hari ini kita bahas pada bagian yang kedua ya. Baik, kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 10 ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 11. Hubungan yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok disebut interaksi sosial. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 12. Interaksi manusia dengan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana banjir. Ini interaksi manusia dengan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana banjir, yaitu A. Membuat sengkedan. Membuat sengkedan itu tidak menimbulkan bencana banjir, justru dengan tanah di daerah pegunungan yang dibuat sengkedan itu akan mencegah terjadinya tanah longsor dan terhindar dari bencana banjir. Penebangan hutan secara liar. Nah, untuk penebangan hutan secara liar ini justru merupakan interaksi manusia yang membahayakan lingkungan hidup, akan menimbulkan bencana banjir ya. Ini jawabannya. Kalau C, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman pohon di daerah hutan-hutan yang sudah gundul. Ini justru untuk jawaban C itu melakukan reboisasi. Justru dengan melakukan reboisasi yaitu penanaman pepohonan di daerah-daerah hutan yang sudah gundul, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tanah longsor dan juga untuk mencegah bencana banjir ya. Jadi melakukan reboisasi ini sangat baik sekali. D. Membuang sampah pada tempatnya. Justru membuang sampah pada tempatnya ini merupakan salah satu budaya yang harus dikembangkan untuk mencegah terjadinya bencana banjir di suatu daerah. Jadi membuang sampah pada tempatnya ini sangat tepat dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Jadi interaksi manusia yang dengan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana banjir yaitu ini, penebangan hutan secara liar ya. 13. Bentuk interaksi sosial di pasar terjadi antara ya penjual dan pembeli ya. Yang berinteraksi di pasar itu penjual dan pembeli. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Jawabnya karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain ya. Ciri-ciri lagu yang menggunakan tangga nada mayor adalah bersifat semangat lagunya tuh, dan bersifat riang gembira. Kemudian yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Sekarang kita bahas nomor 16. Ciri-ciri lagu yang menggunakan tangga nada minor adalah yang pertama itu bersifat sedih ya. Kemudian bersifat sendu khidmat ya. Dan yang ketiga diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Demikian ciri-ciri lagu yang menggunakan tangga nada minor ya. Nomor 17. Alat musik melodis yang memiliki touch dan dimainkan dengan cara ditiup dan ditekan touch-nya adalah harmonika, tidak ya. Ini memang hanya ditiup saja ya. Gitar dipetik ya. Biola digesek gitu ya. Nah, kalau pianika ini selain ditiup juga ditekan touch-nya. Jadi ini jawabannya. 2 buah lagu wajib nasional yang bertangga nada minor. Ya, tadi kan nada minor itu lagu yang bernada minor menggunakan tangga nada minor itu bersifat sedih ya. Seperti lagu Syukur, lagu Gugur Bunga, ini adalah
lagu wajib nasional yang menggunakan bertangga nada minor. 19. Properti tari yang digunakan pada pertunjukan tari jaipong apa ini? Ya, selendang. Ya. Kalau kipas, tari kipas ada ya. Tari topeng, topeng ya propertinya ya. Tari keris ini bukan termasuk properti tari jaipong. Jadi pada tari jaipong itu propertinya adalah selendang. 20. Berikut yang termasuk pola lantai dari tari saman ya. Berikut yang termasuk pola lantai tari saman yaitu zigzag, enggak ya, lengkung, horizontal mendatar, vertikal. Jadi yang benar adalah pada pola lantai tari saman itu horizontal ya, mendatar ya. 21. Properti tari yang biasa digunakan pada pementasan tari topeng kelana adalah ya topeng propertinya. Kalau tari topeng berarti propertinya topeng ya. Nomor 22. Motif batik Mega Mendung merupakan motif batik khas daerah mana? Daerah Cirebon ya. Nomor 23. Teknik membatik yang memiliki harga jual mahal adalah teknik yaitu canting tulis yang menggunakan tulis itu langsung ya. 24. Sebutkan 3 teknik membuat batik. 1. Teknik tulis, ini canting tulis nih dengan teknik tulis ya. Teknik cap, dicap. Kemudian yang berikutnya teknik cetak atau sablon. Ini adalah 3 teknik dalam membuat batik. Nomor terakhir, sebutkan 4 karya seni rupa daerah yang kamu ketahui. 1. Seni ukir kayu dari Jepara ini ya. Seni batik dari Jawa, seni tenun dari Sumatera ya. Kemudian seni patung batu dari daerah Bali. Demikian para sahabat beberapa soal berkaitan dengan soal penilaian akhir semester yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema 3 makanan sehat kelas 5 semester 1 ya, tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dalam rangka persiapan menghadapi PAS pada tanggal 13 sampai 18 Desember 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.